Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Nura TV dimanapun berada, kembali lagi dengan channel kebanggaan kita bersama, channel Nura TV MWC NU Gapura. Pada kesempatan kali ini kita hadir dalam program unggulan, yakni podcast Ramadan 1446 Hijriah. Hadir pada kesempatan kali ini yakni Maftuhal Khair. Kita sapa dulu pemateri pada kesempatan kali ini. Gimana kabarnya Nyi? Alhamdulillah. Baik. Bisa sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Nura TV, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat bertatap muka dalam kesempatan podcast Ramadan yang diadakan oleh Nura TV pada tahun ini. Mudah-mudahan Nura TV ini semakin maju, amin, dan amin, terus diberi kelancaran oleh Allah. Amin. Para pemirsa Nura TV yang berbahagia, tentu di bulan suci Ramadan pada kesempatan kali ini, semoga ibadah kita tetap berjalan lancar dan juga amin, nanti sampai berbuka puasa maupun juga sahur nantinya ya, diparingi kelancaran. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai peran perempuan dalam mencetak generasi emas. Sebagaimana diketahui, pemateri pada kesempatan kali ini, Maftuhal Khair ini merupakan Ketua Muslimat PAC Muslimat Gapura periode 2025 sampai 2030. Beliau merupakan salah satu tokoh perempuan yang sudah aktif di organisasi, khususnya di Nahdlatul Ulama sejak tahun 96. Bukan begitu ini? Jadi beliau ini sudah memiliki pengalaman yang sangat luar biasa dalam menghadapi problematika masyarakat, terutama para generasi kita nantinya. Sebagaimana diketahui bahwa ada tujuan ya, ada harapan dari pemerintah bahwa pada tahun 2045 ini nantinya akan terlahir para generasi emas. Mungkin Nyi Maftuhal atau Nyi Tuk yang siapan akrabnya bisa memberikan pengantar dulu terkait dengan organisasi muslimat beliau dan juga perannya di sampai sekarang. Monggo dipersilahkan. PAC Muslimat Nahdlatul Ulama yang mengadakan konvensi tahun 2025, alhamdulillah saya terpilih sebagai ketua, dan mudah-mudahan program-program kita ke depan ini selaras dengan harapan NU, terutama harapan bangsa, harapan masyarakat luas pada umumnya. Ya. Tentu ini juga harapannya pasti menyangkut dengan generasi ya, dimana muslimat juga berharap akan lahirnya generasi emas di tahun 2045 ya. Di gimana nih pandangan Nyi Tuk ini dalam dalam mencetak generasi emas ini? Ya, tentunya dalam mencetak generasi emas ini kita membutuhkan sesuatu kekuatan yang sangat besar. Kemampuan kita kerahkan seluruhnya untuk mencetak kader-kader yang mumpuni, sehingga kita tercipta generasi emas yang seutuhnya. Jadi generasi emas itu adalah generasi yang memang diharapkan di tahun 45 sebagai generasi yang mumpuni, generasi yang punya daya saing tinggi, generasi yang produktif dan inovatif. Jadi muslimat juga menginginkan yang seperti itu. Ya, Artinya perempuan-perempuan muslimat khususnya ini diharapkan SDM-nya tinggi,
dan juga pendidikannya, ekonominya juga mempunyai daya saing yang tinggi. Seperti itu kira-kira cita-citanya. Ya, ini semoga berjalan dengan lancar sehingga memang peran organisasi terutama muslimat itu memang bisa ikhtiar kita semua. Betul, amin. Sehingga di masyarakat itu muslimat itu memberikan kontribusi yang nyata seperti itu kan ya. Nah, sejauh ini adakah beberapa program muslimat yang mengarah ke sana nih dalam melahirkan generasi emas itu? Apakah sudah mengadakan seminar ataupun mengadakan pelatihan parenting dan semacamnya? Mungkin bisa dicontohkan. Tentunya karena ini cita-cita, maka program-program yang sudah berkelanjutan, yang sudah kita kerjakan, ini mengarah kepada program itu. Jadi kita mengadakan program ini, kalau internal muslimat itu sendiri, kita banyak mengadakan pengajian itu mingguan untuk pengajian, khususnya peradaban, akhlak. Pengajiannya juga ada penceramahannya di situ ya? Ada sesi diskusinya? Ada diskusi, ada dialog. Kalau tiap minggu itu ada fikih dan terutama fikih perempuan dan adab, akhlak. Fikih perempuan dan juga adab. Yang tentunya itu arahnya nanti untuk perbaikan generasi ya. Kembali di awal bahwa generasi emas itu adalah generasi yang kemudian bisa berdaya saing dan unggul dalam segala hal, baik spiritual, pendidikan, ekonomi, dan juga sosial kemasyarakatan seperti itu. Dan modal-modal ini semua coba ditampung ya sama organisasi muslimat dalam bentuk pengajian, baik bulanan kalau untuk pelatihan ataupun seminar itu kita berkolaborasi ataupun kerjasama. Baik itu dengan instansi. Di sini kita yang telah dikerjakan itu dengan KUA itu tentang undang-undang perkawinan. Ya, kita belusukan ke ranting-ranting dengan Bapak Ketua KUA itu untuk mensosialisasikan undang-undang perkawinan. Dengan dinas kesehatan penting sangat sekali itu. Kita baru-baru ini bulan Januari ini kita kerjasama dengan bidan-bidan di desa-desa, tapi diketuai oleh Bu Tini sebagai koordinator bidan. Jadi sudah ada koordinator kita kerjasama tentang stunting. Pertama itu di situ kalau boleh saya ulangi lagi perkawinan. Di situ muslimat memandang bahwa ada beberapa perkawinan yang di bawah umur dan juga tingkat perceraian yang juga banyak tinggi gitu. Yang kedua adalah kondisi kesehatan bayi, ibu dan bayi, terutama untuk stunting ini. Jadi sudah progresif sebenarnya, dan ini sudah dilakukan ke pelosok bahkan desa. Kita bekerjasama dengan posyandu dan bidan yang ada di desa. Posyandu dan bidan di desa. Mereka meneliti tumbuh kembangnya anak. Kita membagikan sekedarnya itu, kita bersama-sama dengan bidan desa. Tentu memang ketika turba atau turun ke bawah ada banyak hal yang bisa ditemui gitu kan ya Bu Nyai. Jadi apa nih pendapat Ibu terkait perkembangan terutama di perkawinan itu? Mengapa perlu disosialisasikan gitu sampai ke bawah gitu kan? Karena masyarakat Gapura khususnya di pelosok ini masih ada praktek-praktek perkawinan yang di bawah tangan misalnya. Ada juga anak yang belum berumur 19 sudah dikawinkan, atau kita memanipulasi data belum umur 19 sudah. Banyak sekali nikah di bawah tangan itu artinya tidak dilaporkan. Sehingga ini sebenarnya menjadi suatu kerugian kepada pihak perempuan terutama, dan juga
nantinya ini menjadi tantangannya ya, tantangan untuk salah satunya menghasilkan generasi emas. Ya, betul. Karena di awal itu sudah kurang baik ya, meski itu bisa diperbaiki kan ya. Tujuan dari sosialisasi itu kan sebenarnya agar bisa berjalan baik, dan apa yang kemudian keliru itu kan segera dibenahi. Ya, betul, ya. Seperti itu. Ini sudah berjalan berapa lama ini untuk kerjasama dengan baik itu KUA maupun juga puskesmas? Kita berlanjut. Bahkan untuk dari kita juga kerjasama dengan LKKNU. LKK ya, tentang penyakit TBC, karena juga di masyarakat banyak. Oh, sekarang juga ya penyakit TBC. Ya, itu berhubungannya sama kesehatan berarti ya. Kesehatan. Jadi ada beberapa bidang yang mencoba ditelusur gitu kan ya sama muslimat, terutama di bidang hukum ya, perkawinan itu tadi, kesehatan ya, juga pendidikan juga. Pendidikan kita juga mengadakan parenting, serta kita juga kerjasama dengan Fatayat, kerjasama dengan dinas pendidikan atau pelaku pendidikan, ya, untuk mensosialisasikan tentang apa itu pendidikan, pentingnya pendidikan bagi anak dan bagi orang tua gitu ya, generasi pendidikan. Karena di desa itu masih banyak kita lihat itu anak yang di bawah umur itu sudah kerja ikut ayahnya. Sekarang, ya, betul. Padahal sudah dari pemerintah itu undang-undangnya wajib pendidikan itu sampai SMA sekarang ya, bukan lagi SMP kan ya? SMP, SMA. Sudah ya, SMA. Betul. Jadi itu menjadi perhatian dari muslimat. Harus disentuh oleh semua pihak. Betul. Apalagi muslimat ini kan organisasinya bisa dikatakan ibu-ibu ya. Iya, jadi ibu pendidik. Oh, ibu pendidik. Jadi harus saja pendidik bunga bangsa. Pendidik bunga bangsa emasnya. Jadi memang arahnya bagaimana untuk memparenting gitu ya, memberikan suatu edukasi pelayanan kepada masyarakat sehingga memang nantinya generasi kita itu memang benar-benar menjadi generasi emas di tahun 2045. Tentunya apa yang sampean dan juga teman-teman lakukan di lapangan itu tidak terlepas dari tantangan ya, jadi mungkin bisa diceritakan apa saja tantangan yang selama ini dihadapi oleh tentunya setiap program itu ada tantangannya, terutama tantangannya itu dari intern kita sendiri. Internal. Ya, internal. Banyak tuh pengurus muslimat ataupun anggota muslimat itu masih SDM-nya juga rendah. Oh, SDM-nya. Iya. Jadi pembenahan itu bukan hanya eksternal, tapi juga internal ya. Betul. Jadi masih panjang ya, karena 2045 generasi emasnya. Itu salah satunya. Ada lagi juga ini biasanya kaum perempuan itu ada rasa malu. Malu ya. Iya. Untuk mempublikasikan dirinya sendiri itu malu, ya. Karena terbiasa dengan diundahkan itu. Ya. Oh iya. Ya. Jadi ada ketimpangan antara laki-laki dan perempuan, terutama di desa. Terutama mungkin para kaum perempuan tersebut masih merasa memiliki kemampuan di bawah kaum laki-laki. Padahal kan sebenarnya negara juga menjamin kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, baik dari segi peran dan juga kebebasan dalam berperilaku dan juga berpendapat. Ini cukup menarik pemirsa Nura TV dimanapun Anda berada, bahwa membahas mengenai generasi perempuan itu tidak akan ada habisnya ya. Nah, juga perempuan ini memiliki peran yang sangat vital dalam mencetak generasi emas, baik tidak hanya terfokus pada kaum perempuan saja, karena orang perempuan ini melahirkan dua jenis kelamin ya, baik laki-laki maupun juga perempuan seperti itu. Nah, sejauh ini bagaimana ibu melihat, ibunya ini itu melihat peran pendidikan, apakah sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh muslimat, atau memang ada yang perlu dibenahi ini untuk pendidikan generasi kita gitu? Apakah memang
Kalau pendidikan itu kalau memang tidak dikawal orang tua itu akan menjadi sia-sia atau gimana gitu. Jadi kan selama ini ketika ada siswa yang masuk ke sekolah, orang tua itu kayak abai ya sudah ini. Iya. Banyak sekali tentunya pemindahan-pemindahan karena beda pendidikan kita dulu. Kita lahir 70-an dengan yang sekarang itu beda. Betul. Kita memang dididik keras. Kalau salah itu langsung dibilang salah ya, dihukum biasanya. Sekarang tidak bisa, sekarang sudah paham. Ya, jadi pendidikan kita sekarang adalah mengarah kepada potensi anak kan. Semua anak itu bisa berpotensi. Jadi ramah anak, ya? ramah anak dan juga ekstra sabar ya tentunya dari Jadi yang diperlukan adalah pembiasaan atau keteladanan. Anak kan yang ditiru adalah yang dilihat, yang didengar. Betul. Kalau yang dirasa itu masih jauh. Jadi yang dilihat dulu baru yang didengar. Betul. Iya. Jadi untuk pemindahan pendidikan ini kita harus mensosialisasikan kepada pemerintah ini tentang pendidikan ramah anak. Betul. Artinya anak itu kita ajari adab tapi juga kemajuan tuh, berkemajuan. Adab dan berkemajuan. Iya. Baik. Beradab dan berkemajuan. Iya, cukup menarik. Saya sangat mengamini apa yang disampaikan oleh Bu Nyai tadi bahwa anak itu mungkin kecerdasan berbeda-beda, tapi perlu diketahui adalah anak adalah peniru yang sangat baik. Artinya perilaku anak, adab anak itu adalah bergantung kepada perilaku dan juga akhlak dari orang tua, gitu. Nah, ini tentunya sangat menarik dan juga masih panjang pembahasannya, namun kita juga dibatasi waktu, gitu ya. Jadi sebagai penutup mungkin Nyitu bisa memberikan closing statement atau beberapa harapan keinginan kepada para generasi maupun kepada orang tua di luar sana yang menyaksikan podcast pada kesempatan kali ini. Monggo dipersilakan nih. Baik, Mas. Kami harapkan kepada orang tua ataupun anak-anak, orang tua sebagai pendidik adalah sebagai suri tauladan untuk anak-anak kita, sehingga kita bisa menjadi generasi emas yang diharapkan. Tapi kitalah dulu, SDM kita dulu yang senantiasa kita terus kembangkan. SDM juga akhlakul karimah, terutama peradaban, tata krama yang baik itu yang bisa dicontohkan untuk anak. Karena sekarang adalah zamannya zaman gadget, tidak seperti kita dulu. Jadi anak itu apatis, biasanya statis, tidak seperti kita yang lari-lari, yang kejar-kejaran, motorik sensoriknya itu sudah terlatih. Tapi sekarang tidak. Pendidikan kita harus dengan ramah anak. Jadi anak harus diberi contoh yang baik. Oke, gitu ya. Wah, luar biasa ya. Jadi ini pemirsa Nura TV dimanapun berada, tentu banyak hal yang baik dan juga beberapa informasi yang bisa petik dari pemateri pada kesempatan kali ini. Tentu semoga di kesempatan yang akan datang kita bisa bertemu kembali ya, ini ya, bisa membahas lebih mendalam mengenai generasi emas ini. Para pemirsa Nura TV dimanapun berada, semoga Ramadan dapat berjalan lancar, puasa kita juga berjalan lancar. Kami sebagai host Muhammad Rusdi dan juga pemateri Maftuhal Khair pamit undur diri. Semoga podcast pada kesempatan kali ini bisa memberikan manfaat dan juga keberkahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.